Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min riya' wa tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan untuk kemudian mencari ilmu syar'i, ilmu yang kita berharap kepada Allah Ta'ala membuat kita semakin cinta kepada kebenaran, membuat kita semakin takut kepada Allah Ta'ala, dan juga ilmu yang menjadikan kita semakin tawadhu. Jamaah sekalian rahimakumullah, syukur kita atas kesempatan ini. Kita berharap dengan kita bersyukur Allah Ta'ala terus tambah nikmat itu, sehingga kita terus mendapatkan nikmat untuk hadir di majelis ilmu semacam ini sampai kita berjumpa dengannya. Amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, seseorang itu dikatakan mulia ketika dia tahu kapasitas tentang dirinya. Seseorang itu dikatakan istimewa ketika dia mengenal dirinya dengan baik. Saya ini seperti apa? Kemampuan saya itu bagaimana? Dan itu semuanya butuh ilmu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Karena sungguh betapa banyak orang-orang yang kemudian dia tidak begitu ingin untuk mengenal dirinya. Dia tidak mau untuk memahami siapa dirinya, sehingga menyebabkan akhirnya muncul rasa sombongnya kepada orang lain. Itu yang tidak kita inginkan, jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga di kesempatan yang singkat ini kita ingin sampaikan satu dialog penting. Saya menyebutnya dialog yang penuh dengan kehikmahan. Dialog yang dilandasi oleh rasa iman dan ilmu yang dalam, tentang bagaimana menyadarkan seseorang terkait dengan hakikat dirinya. Dialog istimewa ini terjadi di antara salah seorang ulama yang sangat masyhur namanya. Kita sering dengar namanya, kita sering dengar nukilan-nukilannya, yaitu Imam Malik bin Dinar. Ada nama Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Tapi tokoh yang akan kita ceritakan ini bukan beliau rahimahullah, bukan beliau. Ada lagi nama lain yaitu Malik bin Dinar rahimahullah. Seorang ulama yang luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita ingin cerita sedikit tentang Malik bin Dinar ini. Siapa sebenarnya beliau? Yang menarik, beliau ini adalah dulunya orang yang hobinya itu minum khamar, mabuk. Kalau sekarang mungkin narkoba namanya. Setiap hari gitu kan. Dan kalau sudah minum khamar itu nggak cuma sekali dua kali, Pak. Nggak cuma tidak cuma satu gelas dua gelas, nggak. Botolnya itu banyak, Pak. Kalau kita ilustrasikan sekarang itu botolnya banyak. Karena memang beliau pada saat itu
tersibukkan dengan urusan yang seperti itu, kemaksiatan, terutama khamrnya luar biasa. Minum khamr luar biasa. Sampai satu ketika beliau digerakkan untuk kemudian ingin menikah. Maka menikahlah beliau. Ternyata kebiasaan minum khamrnya tidak berhenti. Sampai Allah takdirkan beliau memiliki seorang anak putri kecil. Sering beliau bermain dengan anak kecilnya sambil minum khamr. Tapi anehnya, setiap kali beliau minum khamr itu sama anak putrinya itu ditampel gitu, disibukkan. Sehingga durasi dan kemudian kebiasaan minum khamrnya itu berkurang. Tidak seperti biasanya. Teralihkanlah konsentrasinya kepada anak tersebut. Putrinya diberi nama Fatimah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kecintaan seorang ayah kepada putrinya ini tumbuh, sehingga mulai tersibukkanlah dia dengan putrinya. Sampai satu ketika qadarullah, Allah takdirkan putrinya itu meninggal dunia. Di saat cintanya kepada putrinya sudah di puncak-puncaknya. Di saat rasa cintanya kepada putrinya itu di dalam puncak yang luar biasa, Allah ambil putrinya yang bernama Fatimah itu, Allah cabut nyawanya, dan ini menunjukkan betapa kemudian dia seperti orang yang kehilangan arah. Maka sejarah mencatat sekarang minum khamrnya tambah parah lagi gitu. Jadi kalau kemarin mungkin cuma sekali, 2 kali atau 1 botol, 2 botol, ini ketika ditinggal putrinya yang dia cintai, tambah parah minumnya. Tambah parah dia minum khamrnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu kami hormati, di saat kesibukannya minum khamr, menikmati itu, durasinya semakin panjang minum khamrnya, bahkan jumlahnya juga semakin banyak, beliau tertidur dan bermimpi, Pak. Tertidur dan bermimpi. Yang mana di dalam mimpi itu beliau dikejar-kejar oleh ular yang sangat besar. Dikejar oleh ular yang sangat besar. Ular luar biasa. Dan beliau rahimahullah Malik bin Dinar saat itu ketakutan luar biasa, dia berlari. Ternyata dia menjumpai seorang syekh, orang tua, kakek tua, tubuhnya kurus, kecil. Lalu kemudian dia mengatakan kepada kakek tua ini, "Wahai kakek tua, tolong bantu saya dikejar ular besar." Kata orang tua ini di dalam mimpinya, "Saya nggak bisa bantu kamu, saya ini cuma orang tua yang lemah. Coba kamu pergi ke arah sana." Diarahkan ke satu arah tujuan. Lalu kemudian Malik bin Dinar itu menuju ke arah itu. Ternyata di sana itu ditampakkan api yang sangat luar biasa, dan ular ini terus mengejar dia. Lalu kemudian dia balik lagi kepada kakek tua tadi itu. "Wahai kakek tua, di sana tidak ada yang bisa membantu aku. Yang ada cuma api, kobaran api yang luar biasa, dan ular ini terus mengejar aku. Bantu aku." Kata kakek tua ini, "Saya nggak bisa bantu kamu. Saya cuma orang tua yang lemah." Lalu kemudian apa yang terjadi? Jamaah sekalian rahimakumullah. Kata kakek tua ini, "Coba kamu menuju ke arah sana, ke sisi arah yang berbeda. Kamu menuju ke arah sana, mungkin di sana ada kelompok malaikat-malaikat yang akan membantu kamu, atau kelompok orang-orang yang akan membantu kamu. Mungkin ada yang bisa kamu gunakan untuk kamu memerangi dirimu, untuk memerangi ular tersebut, dan kamu akan dibantu di sana." Maka dia berangkat, jamaah sekalian rahimakumullah. Dia lari lagi Malik bin Dinar. Ternyata di sana tidak dia jumpai. Tidak ada yang dia jumpai. Tidak ada yang bisa dia gunakan untuk membantu dirinya untuk melawan ular tersebut. Ringkas cerita, Malik bin Dinar ini ternyata di sana berjumpa dengan anak-anak kecil. Ada anak kecil banyak, kecil-kecil. Lalu kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, "Wahai Fatimah, wahai Fatimah." Ternyata di antara anak kecil itu ada putrinya, salah seorang putrinya. Lalu kemudian teman-teman dari anak-anak kecil itu ngomong kepada Fatimah, "Ya Fatimah, ya Fatimah, ayahmu, kamu bantu ayahmu." Di dalam mimpi tersebut. Subhanallah. Lalu kemudian Fatimah mendatangi ayahnya.
Dan kata Malik bin Dinar, di dalam mimpi itu aku melihat putriku duduk sebagaimana kebiasaannya duduk ketika dia masih hidup, di pangkuan ayahnya. Lalu kemudian setelah itu, ketika ular itu mendekat, maka putriku menamparnya. Ularnya ditampar, lalu pergilah ular itu, dan putriku mengatakan kepadaku, wahai ayah, sungguh segeralah taubat. Lalu kemudian aku bertanya kepada putriku, itu apa tadi? Saya melihat ada yang namanya, ada orang kakek tua, ada kemudian api yang luar biasa, kemudian ada ular. Itu apa itu? Tolong ceritakan kepadaku, wahai Fatimah. Maka diceritakan oleh putrinya, ular yang besar itu adalah dosa-dosa dan maksiat yang kau kerjakan. Sedangkan kakek tua berbaju putih itu adalah amal solehmu. Dia tidak bisa menolongmu karena terlalu banyaknya dosa-dosamu. Sedangkan api itu adalah neraka jahanam, dan sungguh Allah Ta'ala selamatkan kamu melalui aku. Lalu kemudian putrinya menukilkan firman Allah Ta'ala, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sungguh, sampai kapan hati itu kembali lagi untuk kemudian khusyuk lagi kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian dia tersentak dan bangun, dan akhirnya dia mengatakan kepada dirinya, sekarang saya akan taubat. Sekarang saya akan kembali kepada jalannya Allah Ta'ala. Maka kemudian beliau belajar agama, lalu kemudian beliau menjadi murid Hasan al-Basri rahimahullah. Jamaah rahimakumullah. Ini contoh Malik bin Dinar yang sudah mengenal dirinya, Malik bin Dinar yang sudah pernah melalui masa-masa kelamnya, Malik bin Dinar yang kemudian sudah pernah menghadapi dalam kehidupannya titik yang paling rendah. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini. Ada dialog hikmah yang nantinya akan diberikan nasihat itu kepada kita semuanya, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran itu. Baik. Bagaimana awal kisahnya? Begini, jamaah rahimakumullah. Terkait dengan judul yang kemudian disampaikan. Satu ketika Al-Muhallab, salah seorang penguasa di daerah Khurasan, itu lewat, Pak. Berjalan dengan penuh kesombongan. Nah, ini PR, Pak. Orang itu biasanya kalau sudah punya posisi, punya kedudukan, jalannya itu seperti orang nggak kenal orang. Iya apa tidak ini? Jalannya seperti orang yang nggak kenal orang gitu. Wah, merasa punya kedudukan, punya keistimewaan, punya posisi yang luar biasa, maka biasanya dia merasa sombong congkak. Merasa sombong dan congkak. Suatu ketika Al-Muhallab ini, penguasa Khurasan ini, dia melewati apa? Melewati Malik bin Dinar, berjalan itu dengan penuh kesombongan. Tapi Malik bin Dinar ulama, Pak. Ulama itu tidak terlalu tertarik dengan yang kemewahan hidup yang semacam itu. Biasa saja. Melihat orang yang punya kedudukan biasa. Bahkan kalau kita baca biografi para ulama, kita akan jumpai banyak sekali mereka para penguasa itu, mereka itu takut kepada para ulama karena haibah, karena mereka memang bukan tipe ulama yang kemudian ingin menjual agamanya untuk kepentingan dunia. Subhanallah. Ketika melewati Malik bin Dinar dengan penuh kesombongan, Al-Muhallab itu bertanya, Malik bin Dinar menegur. Ketika melihat fenomena ini, dia tegur. Ada pemimpin Khurasan seperti ini, dia tegur. Wahai Muhallab, apa kamu nggak tahu orang yang berjalan penuh kesombongan di muka bumi itu sesuatu yang dilarang di dalam Islam? Nggak boleh. Dan Allah benci dengan orang-orang yang yang berjalan dengan penuh kesombongan. Kecuali di waktu peperangan melawan musuh, maka kita harus tampakkan kekuatan kita di hadapan musuh. Tapi Anda tidak sedang berhadapan dengan musuh, Anda sedang berhadapan dengan sesama kaum muslimin. Kenapa Anda berjalan dengan penuh kesombongan? Lupakah engkau bahwa Allah Ta'ala benci dengan orang yang sombong? Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, orang biasanya kalau punya posisi diingatkan sama orang yang tidak punya posisi, itu selalu membanggakan apa yang dia punya, Pak. Apa kata Al-Muhallab? Loh, kamu nggak tahu siapa saya? Kan biasanya begitu, Pak ya. Kamu tidak tahu siapa saya, kata dia.
Kamu nggak tahu kah siapa saya? Subhanallah. Biasanya kalau dia orang punya berilmu, kamu nggak ngerti kalau saya ini adalah ustadz misalnya. Kalau dia orang kaya, lo kamu nggak ngerti kalau saya ini adalah orang kaya di sini. Kalau dia punya posisi, kamu nggak ngerti saya ini adalah pejabat di negeri ini. Subhanallah, muncul kesombongannya. Lalu kemudian dia bertanya, kamu tidak tahu siapa saya? Kata Muhallab ini, penguasa Khurasan. Ketika dinasihati oleh Malik bin Dinar, dia mengatakan apa? Kamu nggak tahu ya siapa saya? Apa kata Malik bin Dinar? Dan inilah adalah nasihat yang akan kita bahas pada kesempatan yang ringkas ini. Beliau mengatakan apa? Bala, saya tahu siapa kamu. Awwaluka nutfah madhiratun wa akhiruka jifah qadhiratun wa anta fima baina dzalik tahmilu adhirah. Kata Malik bin Dinar, saya tahu siapa kamu. Saya tahu siapa kamu. Awalmu itu adalah nutfah yang jijik, yang bau, yang orang nggak mau kemudian membawanya kemana-mana. Wa akhiruka jifah qadhiratun, dan akhirmu nanti kamu bakal jadi bangkai yang baunya busuk. Wa anta fima baina dzalik tahmilu adhirah, dan kamu kemana-mana selalu bawa kotoran. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, inilah orang yang mengenal hakikat diri manusia. Inilah Malik bin Dinar yang beliau ingin mengajarkan kepada kita tentang hakikat aslinya kita itu seperti apa, Pak. Aslinya kita itu bagaimana? Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Kata Al-Muhallab, penguasa Khurasan, dia mengatakan apa? Mulai saat ini aku tahu siapa diriku. Turun kesombongannya. Jamaah rahimakumullah. Ini nasihat, Pak. Bagaimana cara kita mengenal diri kita yang pertama. Kalau kita pengen tahu hakikat diri kita, aslinya kita ini nutfah, Pak. Allah ciptakan kita dari apa? Nutfah. Nabi Allah Adam yang Allah ciptakan dari tanah, kemudian penciptaan setelahnya adalah penciptaan dari nutfah. Loh, kenapa kok diingatkan asalnya, Pak? Kenapa kita perlu mengenal? Supaya sombong kita nggak muncul. Karena kita ini punya potensi untuk sombong. Ingat jamaah sekalian rahimakumullah, tidaklah kelebihan yang kita miliki kecuali syaitan pasti akan goda kita untuk menyombongkannya. Kita punya kelebihan handphone misalnya. Setan itu nanti goda, bisikin, ayo pamerkan, ayo banggakan, remehkan temanmu, dan seterusnya. Kita punya kendaraan, kita punya kedudukan, kita punya santri yang banyak, kita punya kemudian pengikut yang banyak, kita punya staff yang banyak. Itu semuanya akan memancing kita untuk sombong. Tinggal kita merealisasikan sombong itu atau tidak. Itulah kaitannya dengan iman yang kita punya. Sehingga jamaah rahimakumullah, hal pertama yang bisa kita ambil daripada kisah ini, sombong itu dilarang dalam semua halnya. Allah nggak suka orang sombong, Pak. Allah itu paling benci dengan orang sombong. Apalagi orang yang asalnya seperti kita, Pak, dari nutfah. Saya mau tanya, mohon maaf ini. Siapa di antara kita yang bangga bawa nutfahnya kemana-mana? Dari air mandinya kemana-mana dibawa gitu. Malu biasanya orang bawa. Jangankan malu, kena baju misalkan, itu malu luar biasa gitu. Iya apa tidak? Bayangkan coba. Padahal aslinya kita dari situ. Allah ciptakan kita asal muasalnya dari seperti itu. Ini. Sehingga jamaah rahimakumullah, janganlah sombong. Allah itu paling gak suka. Sombong itu adalah pakaian kebesaran Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali kita pakai pakaian itu, karena tentu Allah akan marah. Allah paling tidak suka ada orang yang sombong. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, seseorang itu meskipun hebat, gak boleh kemudian dia itu meremehkan orang lain. Gak boleh, Pak. Dan memang satu paket. Orang itu kalau sudah sombong, biasanya akan dilanjutkan dengan apa? Meremehkan orang lain. Dan ingat Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, para pendengar yang menikmati tayangan ini secara live streaming juga, maka coba renungkan jamaah rahimakumullah. Sungguh, sekali lagi kita katakan, biasanya potensi itu akan muncul, Pak. Ketika seseorang itu terkenal, punya kedudukan, punya posisi, itu nggak boleh kita merendahkan orang lain. Nggak boleh kita meremehkan orang lain. Nggak boleh kita kemudian mengatakan apa? Alah ini apa ini? Alah ini apa ini? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh, jangan, sekali lagi jangan karena kita punya posisi lalu kita rendahkan. Jangan sekali-kali, karena kita nggak tahu bagaimana nasib orang. Kita tidak pernah tahu bagaimana takdirnya orang. Jangan sekali-kali merendahkan mereka.
Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga disinilah pentingnya kita bersikap bijak, pentingnya kita bersikap untuk mengerti tentang hakikat ini. Gak boleh kita sombong. Dan ingat, bentuk kesombongan itu macam-macam loh ya. Ada orang yang secara lesan sombongnya, seperti Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Sombong. Seperti Qarun. Ini ilmuku yang bikin aku kaya. Itu orang terang-terangan sombong, Pak. Tapi ada orang yang lesannya tidak mengatakan itu, tapi hatinya lebih sombong daripada Fir'aun. Waliyadzubillah. Siapa itu? Orang yang kemudian menganggap dirinya lebih bersih daripada orang lain. Orang yang kemudian menganggap dirinya lebih suci daripada orang lain. Subhanallah. Ada orang-orang seperti itu, Pak. Nah, kita muhasabah, jangan sampai kita terpeleset, karena kita punya potensi untuk melakukan dosa itu. Orang lain nggak tahu, orang lain anggap kita orang solih, orang lain anggap kita ini orang baik, orang lain anggap kita ini orang yang istimewa. Ternyata hati kita penuh dengan kesombongan. Ngelihat teman kita yang telat datang ke masjid saja kita sudah merendahkan. Lesan tidak pernah, tapi hati mengatakan, omai cedek masjid tapi kok telat. Subhanallah, hati-hati, Pak. Atau misalkan orang yang nggak pernah hadir di majelis taklim, kemudian ketika dia hadir, lalu kemudian kita rendahkan gitu kan. Lah iya, mosok gak tahu ngaji. Subhanallah. Hati-hati, Pak, hati-hati. Mengingatkan silahkan, tapi Anda merendahkan, hati-hati. Karena Allah bisa merendahkan Anda jauh lebih hina daripada orang yang Anda rendahkan. Atau kemudian dengan cara mengerlingkan, dengan kerlingan. Sombong dengan cara kerlingan. Gak pernah ngomong, hati juga enggak, tapi kerlingan mata. Dengan mengatakan apa? Atau misalkan dengan tujuannya untuk merendahkan dan melecehkan, maka itu semuanya tidak dibenarkan. Tidak boleh, Pak. Jangan melakukan yang seperti itu, karena Allah paling tidak suka dengan orang-orang yang demikian. Sungguh jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, hal yang paling penting yang juga kita jangan sampai lupakan, yaitu kaitannya dengan hal yang kita sampaikan tadi. Sehingga saya mengajak kepada diri saya dan kepada siapapun itu jamaah semuanya untuk senantiasa merenungkan tentang perkara ini. Ini yang ketiga, jamaah rahimakumullah. Yang kedua, afwan. Jadi tidak boleh kita merendahkan. Yang ketiga, hakikat manusia itu berawal dari air mani. Ini faedah ketiga daripada kisah ini. Aslinya kita dari air mani. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, coba renungkan ya. Seseorang itu biasanya untuk menasihati orang yang sombong itu sulit, Pak. Apalagi yang nasihati levelnya di bawah dia. Agak berat, butuh iman. Butuh iman, Pak. Butuh iman. Butuh iman. Karena itu jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana tips untuk menyadarkan orang yang sombong. Allah tahu bagaimana cara mengedukasi orang-orang yang sombong. Ini loh, kalau Anda ingin nasihati orang sombong, maka ingatkan tentang aslinya dari mana. Gak ada jalan lain. Karena kalau Anda mengatakan, loh, kamu itu dulu pernah tak bantu loh. Oh, orang tetap lupa, Pak. Gak semua orang ingat. Atau misalkan dia, loh, kamu itu kan saudara saya, kok kamu kayak gini sekarang? Gak didengar. Sebagian mungkin mendengar, tapi sebagian besar tidak mau dengar. Kenapa? Sudah ditutupi dengan perasaan sombongnya. Tapi kalau kita katakan aslimu itu loh dari nutfah yang hina, dan kamu bakal mati jadi bangkai, dan kamu kemana-mana bawa kotoran. Subhanallah. Maka kita tidak ada yang bisa bantah tentang perkara itu. Tidak ada yang bisa bantah tentang perkara tersebut. Dan ini juga Allah ceritakan pernah di dalam ayat. Nasihat ini hampir sama dengan nasihat yang Allah ceritakan kepada kita semuanya tentang dua sosok orang, yang si kaya dan si miskin. Si kaya yang sombong dan tidak bersyukur, si miskin yang dia itu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kendati pun sedikit. Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 32 sampai 42, 41 atau 42 itu, di mana Allah Ta'ala mengawali firman-Nya, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kata Allah Ta'ala, ceritakanlah kepada mereka sebuah perumpamaan seorang laki-laki yang kami jadikan seorang di antara dua orang, seseorang di antara mereka yang kufur nikmat. Mereka salah satunya adalah yang kufur nikmat, kami kasih orang itu dengan dua kebun
Subhanallah. 2 kebun anggur dan kami kelilingi kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Kisah ini, jamaah rahimakumullah, kisah yang luar biasa. Kalau kita sudah mulai rasa sombong kita muncul, baca ayat ini, Pak. Kalau kita sudah mulai ujub dengan amal kita, kesolehan kita, baca ayat ini lagi. Supaya kita turun lagi, sombong kita rendah lagi. Kita nggak akan menampakkan kesombongan kita dan mengikis kesombongan kita dalam diri kita. Karena Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya apa? Mithqala min kibir, ada sombong meskipun cuma seberat dzarrah. Subhanallah. Allah ceritakan tentang ayat ini tentang orang kaya yang Allah kasih semuanya. Jadi pada hakikatnya yang kita punya Allah kasih, iya apa tidak, Pak? Semua yang kita miliki, ilmu, pengikut, jamaah, kemudian harta, kedudukan, semuanya ini Allah yang kasih. Kalau Allah nggak kasih, nggak dapat kita. Hatta kita jungkir balik. Makanya Allah Ta'ala ingatkan tentang kisah ini. Tolong ceritakan kepada mereka tentang sosok 2 orang. Yang satunya kami beri nikmat, ya ini yang kufur nikmat ini, kita kasih nikmat. Apa nikmatnya? 2 kebun anggur dan dikelilingi di kebun anggur itu pohon-pohon kurma. Ingat kalimatnya, Allah kasih nikmatnya. Allah kasih kemudian apa? Pohonnya. Allah yang kasih. Gak cuman itu, kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Lebih daripada itu, kedua kebun itu menghasilkan buahnya. Kebun itu tidak kurang buahnya sedikit pun, dan kami alirkan sungai di celah-celahnya. Subhanallah. Kebunnya Allah yang ngasih. Kemudian airnya Allah yang ngaliri. Buahnya Allah yang menumbuhkan. Bayangkan coba, orang ini dikasih nikmat, kalau bahasa saya, nikmat yang sudah sempurna. Tinggal dia mengangkat tangannya, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Alhamdulillah, saya bersyukur ini semua dari kekuasaan Rabbku. Saya dikasih Allah Ta'ala ini, semuanya dari Allah. Tinggal dia mau tawaduk seperti itu saja, Allah pasti akan tambah. Tapi tidak mau, Pak. Sama seperti Al-Muhallab tadi itu. Ketika dia kemudian berjalan dengan sombong, diingatkan sama temannya, diingatkan oleh Malik bin Dinar, kamu tuh tahu gak, orang berjalan di muka bumi sombong itu gak boleh. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Bukan cuman itu, wa kana lahu thamar. Bukan cuman itu, dan dia mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Hartanya banyak. Jadi sudah hartanya banyak, bisnisnya jalan, kedudukannya bagus, luar biasa. Semuanya dikasih. Wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Nah, orang kalau sudah banyak hartanya, semuanya dapat, lupa siapa yang ngasih, maka pasti dia akan menyombongkan dirinya. Bagaimana kalimatnya? Aku ini lebih banyak hartanya dan juga wa a'azzu nafara, yaitu pengikut-pengikutnya lebih banyak. Ulama tafsir membahas nafar dalam ayat ini, itu ada yang mengatakan pembantunya banyak. Ada lagi yang mengatakan juga anak-anaknya banyak. Wa a'azzu nafara. Jadi hartaku lebih banyak dari kamu, anakku lebih banyak, pengikutku lebih banyak, dan pegawaiku lebih banyak karena dia orang kaya. Subhanallah. Kan sombong, Pak. Sama seperti Muhallab tadi. Ketika diingatkan, apa ini? Lu kamu nggak kenal saya. Saya ini begitu. Subhanallah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ini yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Ketika kemudian orang ini seperti ini menyombongkan dirinya demikian, maka Allah ingatkan. Apa yang Allah ingatkan? Wa dakhala jannatahu wa huwa dzalimun li nafsi qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Ketika dia melihat kekuatannya, ketika dia melihat kekuasaannya, ketika dia melihat kebunnya, dia melihat keistimewaan yang dia miliki, hartanya banyak, pengikutnya banyak, pegawainya banyak, apa yang dia katakan? Yang dia katakan apa? Dia mengatakan kepada dirinya, dia sombong, dia bangga dengan dirinya, aku kira kebunku ini tidak akan hancur. Gak mungkin gagal panen, gak mungkin berantakan, kekuasaan saya gak mungkin diganti, kedudukan saya tidak mungkin digeser. Muncul sombongnya, Pak. Muncul sombongnya. Wa ma adzunnu sa'a qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Apa kata dia? Dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dia lupa kalau dia bakal dihisab. Dia lupa kalau bakal berjumpa dengan Allah dan akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Tapi dia lupa dirinya. Dia mengatakan kepada dirinya apa? Hari kiamat itu kayaknya nggak mungkin datang. Lebih buruk lagi,
dia kegeeran dengan apa yang dia punya. Dia merasa bangga dengan apa yang dia punya. Apa itu? Dia mengatakan kepada dirinya, seandainya kiamat itu datang, tentu Allah akan ngasih saya lebih daripada ini. Wong di dunia saja saya sudah dikasih banyak, apalagi nanti di akhirat. Jadi ada orang-orang yang kemudian dia tertipu dengan amalnya, ghurur. Dia merasa dengan dia banyak hartanya, meskipun dia sombong, dia sering bantu orang lain, dia bantu. Dan dia berharap dengan itu semuanya apa? Kayaknya nggak mungkin lah. Buktinya di dunia saja saya dikasih banyak kok. Masa nanti di hari kiamat saya bakal diazab? Nggak mungkin. Subhanallah. Inilah pentingnya kita ini merenung, jamaah sekalian rahimakumullah. Orang kalau nggak kenal dirinya begitu, Pak. Nggak kenal dirinya begitu. Dan subhanallah, temannya yang solih mengingatkan, Pak. Dan cara mengingatkannya sama persis dengan cara mengingatkannya Malik bin Dinar kepada Al-Muhallab. Apa kata temannya? Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Berkata temannya yang solih, temannya yang hartanya nggak sebanyak dia, temannya yang anaknya tidak sebanyak dia, temannya yang pegawainya tidak sebanyak dia, temannya yang mungkin tidak punya kebun seperti dia. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan kepada temannya yang kufur nikmat ini, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah kamu kufur kepada Allah yang menciptakan kamu dari tanah aslinya, penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam, kemudian menciptakan kamu dari nutfah dan menjadikan kamu manusia yang sempurna. Subhanallah. Persis cara mengingatkannya seperti siapa? Malik bin Dinar. Memang begitu caranya, nggak bisa. Orang diingatkan dengan masa lalunya. Kamu dulu kan miskin, kan baru-baru ini saja kamu kaya. Kok kamu sombong sekarang? Oh, susah orang mau terima itu, Pak. Tapi kalau kita langsung menyentuh hal yang paling esensi dalam kehidupannya, kita mengatakan, kamu itu aslinya dari nutfah. Jangan sombong. Udah nggak mungkin bantah dia. Kenapa? Memang begitulah keadaannya. Dan lebih daripada itu, jamaah sekalian rahimakumullah, Malik bin Dinar mengatakan apa? Kamu aslinya dari nutfah, dari air mani. Nanti kamu bakal mati jadi bangkai. Dan yang lebih luar biasa lagi, Malik bin Dinar mengatakan apa? Dan ini nggak mungkin dibantah. Mau sehebat apapun kamu, kemana-mana kamu selalu bawa kotoran. Kemana-mana selalu bawa kotoran. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya jangan kita kemudian seperti itu. Nggak boleh demikian. Nggak boleh kita demikian. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga diantara faedah-faedah daripada pembahasan ini yang ketiga, hakikat manusia itu adalah aslinya dari air mani. Gak usah sombong, udahlah. Setiap kali muncul sombong, aslimu dari air mani yang hina dan kamu bakal jadi bangkai, kemana-mana bawa kotoran. Ini yang ketiga. Faedah yang keempat yang bisa kita ambil daripada dialog hikmah ini, yaitu apa? Manusia itu selama dia hidup, gak usah sombong. Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, sehebat apapun dia, maka cukuplah raut wajah yang cantik dan ganteng itu sudah menjadi bukti kalau dia itu penuh dengan aib. Tuh kok bisa Ustaz? Ganteng sama cantik punya aib di kepalanya. Banyak aib kita. Saya berikan contoh, jamaah sekalian rahimakumullah. Mulai dari rambut, Pak. Rambut kita ini kalau kita sisir rapi, bagus, ganteng, Masya Allah. Tapi ingat, Pak, coba 1-2 hari jangan dicuci rambutnya, Pak. Baunya pun khas, muncul kotorannya pun khas. Kalau sampai 2 tahun gak dicuci, bukan cuma kotoran, tapi binatangnya banyak. Subhanallah. Saya pernah melihat, Pak, ada orang yang tidak pernah dicukur rambutnya selama sekian tahun atau sekian bulan. Itu ketika dicukur, itu yang keluar itu kutunya itu banyaknya luar biasa. Subhanallah. Itu baru rambut, Pak. Turun sedikit kita ini, supaya kita gak sombong, Pak. Turun sedikit. Mata kita, Pak. Mata kita ini kalau pagi itu khas sekali. Apalagi kalau lagi sakit mata. Keluar apanya, Pak? Emas ya? Keluar apanya? Hah? Kotorannya, Pak. Saya nyari bahasa Indonesianya nggak nemu, makanya nggak saya sebutkan, Pak, kotorannya, Pak. Iya, Pak, tidak? Turun sedikit lagi hidung kita, Pak. Hidung kita. Ada apanya hidung kita? Kotoran lagi itu hidungnya. Kemana-mana bawa kotoran kita ini. Hidung kita, Pak, ingus. Apalagi kalau lagi pilek, tersumbat, luar biasa.
Apalagi kalau seandainya Allah uji sampai tersumbat dan kena sinusitis, Pak. Waduh, subhanallah, itu sakitnya luar biasa. Turun ke mulut, Pak. Ya apa tidak? Kotorannya pun khas di mulut, baunya pun khas. Mau gosok gigi model apapun, tapi kalau sudah perut kosong akan naik baunya. Makanya orang puasa itu meskipun dia gosok gigi, biasanya masih muncul baunya. Lalu Allah motivasi dengan kalimat apa? Bau mulut orang yang sedang berpuasa itu nanti akan diganti di hari kiamat atau di surganya Allah Ta'ala dengan bau kasturi. Subhanallah. Karena butuh iman seperti itu. Ini baru aja, Pak, baru aja. Telinga, jangan lupa telinga. Apa kotorannya telinga? Subhanallah, khas lagi, Pak. Jadi ini pelajaran. Makanya Malik bin Dinar mengatakan apa? Kemana-mana kamu bawa kotoran. Kemana-mana bawa kotoran. Kata Malik bin Dinar, asalmu dari nutfah, akhirmu jadi bangkai. Wa anta fima baina dzalik tahmilu adirah. Dan kemana-mana selalu bawa kotoran. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan kalau kita turunkan ke bawah juga banyak, Pak. Belum lagi, mohon maaf, ketiak kita, bau badan kita nggak mandi. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Gesekan aja tangan kita lama, itu sudah baunya khas, nggak enak. Lama tangan diginikan aja udah bau nggak enak. Dalam perut lagi kotoran kemana-mana, subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ini di wajah saja yang sebagai pusat kecantikan dan kegantengan, itu semuanya menghasilkan sesuatu yang menjijikkan, yang orang kalau dikasih nggak mau. Belum ada orang dikasih ingus bangga, nggak ada, Pak. Tunjukkan ke temannya, mau ingus, nggak ada yang mau. Atau kotorannya mata, telinga, orang jijik semuanya. Itu kita, itu aslinya kita. Ini pelajaran yang keempat, jamaah sekalian rahimakumullah. Pelajaran yang kelima daripada kisah ini yaitu apa? Jika demikian, manusia tidak pantas untuk menyombongkan dirinya kepada sesama yang lain. Kalau sudah kayak gini, gak pantas kita sombong. Sangat-sangat tidak sombong. Mereka harus tawadhu. Pelajaran yang kelima harus tawadhu. Gak boleh sombong. Gak boleh sombong. Jangan sampai kita sombong dengan apa yang kita punya, merendahkan orang lain. Orang yang saat ini di bawah kita belum tentu nanti suatu saat di bawah kita terus, belum tentu, Pak. Suatu saat bisa jadi dia lebih hebat dari kita nanti malu karena sudah kadung merendahkan dia. Jangan direndahkan, jangan diremehkan. Kalau kita seandainya melihat termasuk ahli maksiat, jangan diremehkan. Karena bisa jadi nanti Allah bukakan pintu taubat dan akhirnya dia lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Contohnya siapa? Malik bin Dinar. Siapa yang sangka pemabuk kelas berat semacam itu bisa menjadi ulama, ahli hadis yang sikoh? Gak ada yang jamin, Pak, kehidupan kita. Tidak ada yang jamin. Kalaupun kita harus nasihati, maka kita nasihati, tidak ada masalah. Tapi ingat jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai nanti kita ini menjadi orang-orang yang kalau bahasa kita merasa paling bersih. Jangan. Harus tawadhu. Dan tawadhu ini tempatnya di hati, Pak. Orang nggak bisa menampilkan pribadi yang seperti tawadhu, nggak bisa. Harus dari sini. Memang berangkat dari sini, Pak. Orang kalau ingin tawadhu harusnya dari sini, nggak bisa dari tempat lain. Berusaha untuk kemudian pencitraan, nggak bisa istiqomah, nggak bisa. Memang aslinya dari sini. Ini dulu dibersihkan, baru dia bisa praktekkan itu tawadhu. Kalau tidak, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena tawadhu itu tidak hanya sebatas kata-katanya bijak, nggak cuma itu, Pak. Tapi dibuktikan dengan ucapan, dibuktikan dengan amaliyah soleh yang dia kerjakan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan jangan sampai nanti kita menyesal gara-gara kita tidak bersikap tawadhu, tidak bersikap rendah hati, tidak boleh. Ini. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya pula orang-orang yang tawadhu kepada Allah dengan menerima sepenuh hati, semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Jadi orang tawadhu itu cirinya apa? Dia menerima takdir Allah apa adanya. Ini semuanya dia kembalikan, apa yang dia punya itu miliknya Allah. Ilmu Allah yang kasih, harta Allah yang kasih, kedudukan Allah yang kasih, santri yang banyak Allah yang kasih, semuanya Allah. Dia serahkan, dia kembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Gak pernah dia merasa berjasa atas apa yang dia lakukan. Tidak pernah dia menyombongkan dirinya. Kalau dia sebagai seorang ahli agama, gak pernah kemudian mengatakan kepada dirinya, dia mengatakan, iki lek kudu aku sing ngisi, gak mungkin ono sing teko iki.
Atau dia menyombongkan dirinya, nggak boleh seperti itu. Atau misalkan ini masjid ini kalau nggak ada bantuan saya, waduh, nggak mungkin iso. Saya memakmurkan masjid ini gara-gara aku dhisik. Coba gak ono aku, nggak boleh seperti itu. Atau dakwah, atau dalam urusan dunia juga sama. Perusahaan ini kalau bukan saya yang megang, berantakan semuanya. Subhanallah. Ini sombong namanya. Itu kalimat-kalimat. Ustadz, tapi saya ngomong itu nggak sombong. Iya, tapi itu ada unsur-unsur sombongnya gitu. Sama seperti Al-Muhallab tadi. Ketika dia kemudian dia ditanya, diingatkan oleh Malik bin Dinar, jangan kau berjalan dengan congkak di muka bumi. Allah nggak suka, Allah benci dengan seperti itu. Apa jawaban dia? Loh, kamu nggak kenal saya. Jadi kalimat-kalimat unsur kesombongan semacam itu tolong dihindarkan, tolong dihindari, tolong dijauhi. Karena Allah tidak suka. Dan semakin kita menyombongkan diri, semakin kita lupa kalau sumber nikmat kita datangnya dari Allah, bisa jadi suatu saat Allah akan cabut nikmat itu. Ini indikasi. Saya berikan contoh. Kalau kita ingin muhasabah, nikmat ini akan lama sama kita apa tidak? Gampang. Gampang, Pak. Lihat saja, selama Allah masih ngasih rizki kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat itu, berarti Allah masih takdirkan nikmat itu sama kita. Tapi begitu Allah Ta'ala kemudian menghalangi lisan kita untuk bersyukur, gak lama lagi nikmat itu dicabut. Kesehatankah itu? Harta itu? Ilmu itu? Selama kita masih bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah hari ini saya dikasih kesehatan, alhamdulillah saya dikasih kesempatan hadir majelis taklim, alhamdulillah hari ini kemudian saya masih bisa hidup, alhamdulillah saya masih bisa bantu orang, alhamdulillah. Setiap kali dia ingat nikmat Allah, dia katakan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dia langsung serahkan bahwa ini adalah nikmat Allah Ta'ala, berarti nikmat itu akan terus melazimi orang itu. Begitu kemudian sepanjang hari kita nggak pernah mengatakan alhamdulillah atas semua nikmat, siap-siap. Bisa jadi nikmat itu sebentar lagi akan dicabut. Itu indikasinya, jemaah sekalian rahimakumullah. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, mari sekali lagi jangan sampai kita lupakan. Kita serahkan semuanya, ini adalah nikmat Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya juga di antara faedah daripada kisah ini, yaitu apa? Tawaduk kepada manusia dengan tidak merasa lebih unggul dan lebih baik daripada mereka. Harus tawaduk. Kepada manusia juga harus tawaduk. Nggak boleh sombong. Nggak boleh kita ini merasa hebat dengan apa yang kita punya. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ilmu kita, anak, kalau punya anak, hati-hati, Pak. Hati-hati. Itu semuanya ujian. Saya sering menyampaikan mungkin orang dikasih pasangan hidup itu nikmat, Pak. Tapi jangan sombong. Tapi biasanya ada orang kepleset dengan sombong. Apa itu? Merendahkan mereka yang belum dapat pasangan. Merendahkan. Mau seumur sama ini gak payu-payu. Hati-hati loh, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Itu kelihatannya remeh. Kelihatannya kemudian kita ini seperti istihza, hanya sekedar bercanda, main-main. Tapi ingat, itu ada unsur kesombongan. Ada unsur kesombongan itu. Mosok gak payu-payu. Ayo, niatnya mungkin baik, motivasi. Ustadz, saya itu gak ada niatan merendahkan, Ustadz. Memotivasi dia supaya tambah semangat untuk segera berpasangan hidup. Tapi caranya gak gitu, jamaah sekalian rahimakumullah. Apakah kita ketika ingin memotivasi orang untuk sholat berjamaah di masjid menggunakan cara seperti itu? Tentu tidak. Ada nggak di antara kita kalau mau mengingatkan orang sholat berjamaah itu dengan mengatakan begitu? Aduh, awak mikir tuwek gak sembayang. Pernah nggak berani nggak? Umur sami ini masuk gak sembayang? Ada nggak yang senekat itu menasihati orang? Mungkin ada ya, tapi saya pikir orang yang dai nggak akan melakukan itu. Tapi subhanallah dalam urusan pasangan hidup kadang orang sering meremehkan, Pak. Direndahkan, dilecehkan, disindir terus tiap hari, tersiksa batinnya, kasihan. Ya tidak? Hati-hati, jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya tidak dibenarkan seperti itu. Tidak boleh, tidak boleh. Kalaupun kita mau memberikan solusi, kasih solusi yang baik. Tapi jangan merendahkan. Jangan sampai merecehkan, apalagi sampai menertawakan itu. Nikah itu ibadah. Begitu kita cara menasihatinya dengan cara yang sombong, berarti kita sedang menyombongkan diri dengan ibadah kita. Seolah-olah kita ini sudah baik, padahal belum tentu juga. Betapa banyak orang-orang yang gara-gara sering melecehkan mereka yang belum berpasangan hidup, akhirnya apa? Mohon maaf, rumah tangganya dikasih fitnah. Sering kita jumpai seperti itu kan? Rumah tangganya berantakan, ribut gitu kan? Dan sebagainya. Coba muhasabah, barangkali Anda sering melecehkan orang-orang di sekitar Anda yang belum berpasangan hidup. Makanya hati-hati, jamaah sekalian rahimakumullah. Kalaupun Anda harus nasihati. Saya sering sampaikan ini kenapa? Karena jamaah sekalian rahimakumullah banyak orang-orang yang seperti itu. Dan yang ngerti agama masalahnya, main-main itu. Kita bercanda aja, jangan cari canda yang lain. Betapa banyak
permusuhan itu terjadi gara-gara canda-canda itu awalnya. Betapa banyak perselisihan di antara dua saudara itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara canda-canda yang sederhana, yang dia pikir itu adalah candaan biasa, tapi ternyata direspon dengan sesuatu yang luar biasa, akhirnya terjadi perselisihan yang panjang. Dan itu yang tidak dibenarkan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak boleh kita merasa lebih unggul daripada orang lain. Dan ulama ussalaf mengingatkan kepada kita cara agar kita tetap tawadhu. Sebagian para ulama itu kalau ketemu dengan orang lain, bertemu dengan orang yang lebih tua, dia mengatakan kepada dirinya, orang ini lebih banyak amal solehnya daripada saya. Tapi kalau ketemu dengan orang yang lebih muda, dia mengatakan apa? Orang ini lebih sedikit dosanya daripada saya. Kalau ketemu dengan orang yang selevel, orang ini lebih soleh daripada saya. Subhanallah. Tinggal kita begitu, Pak. Nanti kalau kita praktekkan ini, insya Allah, meskipun Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, nggak akan sombong. Nggak akan sombong. Kenapa? Selalu pikirannya kepada orang adalah orang ini lebih baik dari saya. Orang ini masya Allah masih lebih baik saya. Orang ini masih sedikit dosanya dan seterusnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi tidak boleh kita ini merasa lebih unggul daripada orang lain. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Dan ada kisah sebetulnya, mumpung saya masih ingat, ada seorang menteri di pemerintahan Islam saat itu. Dia punya wakil menteri, dia wakil menteri. Satu ketika si wakil ini, jamaah sekalian rahimakumullah, punya sebagai pengganti kalau bahasa kita. Kadang dia disuruh gantikan, kalau menteri nggak ada, dia yang bagian gantikan gitu. Kira-kira begitu. Satu ketika yang diminta untuk menggantikan menteri ini kalau bahasa kita ya, juru ketik, Pak. Juru ketik kalau di kita itu apa itu istilahnya? Juru ketik atau juru tulis? Zaman dulu ya, kan zaman dulu ada yang seperti itu, bagian ngetik-ketik atau nulis gitu kan. Subhanallah. Yang mana levelnya itu jauh di bawahnya wakil menteri, Pak. Di bawahnya jauh. Karena dia dikasih tugas untuk menggantikan menteri, maka apa yang terjadi? Dia butuh ngirim surat kepada si wakil menteri, tolong untuk terkait dengan tugas-tugas yang ditugaskan kepada saya butuh ini. Kebutuhan-kebutuhannya disebutkan semuanya di dalam surat itu. Tapi wakil menteri ini meremehkan. Doa ini siapa ini? Emang Anda siapa kok berani perintah-perintah? Saya ini wakil menteri, Anda cuman sekedar katib, seorang juru tulis. Apa yang terjadi jamaah sekalian rahimakumullah? Surat itu tidak dilihat, tidak diperhatikan, tidak diindahkan, dan permintaan di surat itu tidak dihiraukan. Dikembalikan. Apa ini? Siapa dia kok berani memerintah saya? Jadi surat permintaan untuk kebutuhan-kebutuhan terkait dengan kerja yang harus dia kerjakan itu tidak diindahkan oleh si wakil menteri ini. Karena apa? Karena ini orang levelnya di bawah saya jauh. Apa yang terjadi, Pak? Surat itu dibawa balik. Ditanya, mana kebutuhan saya? Nggak dikasih. Ini balasannya. Baik, kalau begitu. Surat tadi itu dibalik, Pak. Namanya Al-Mudliji. Jadi si juru tulis ini namanya Al-Mudliji. Si Al-Mudliji ini lalu kemudian membalik suratnya, ditulis satu bait. Lalu kemudian tolong kembalikan itu ke wakil menteri. Maka dibawalah. Ditanya, ini apa ini surat yang sama? Di baliknya dilihat, ada tulisannya. Tulisannya itu mudah-mudahan saya tidak salah ya. Asasa ilun du hajatin in mana'tahu minal yaumi su'lan an yakuna lahu hadu. Orang yang hari ini permintaannya sedang kau remehkan, kau rendahkan, bisa jadi adalah orang yang kebutuhan-kebutuhannya akan terpenuhi dan akan memenuhi semua kebutuhan-kebutuhanmu di waktu yang lain. Ringkasnya begitulah kira-kira. Maknanya begitu. Dilihat surat itu, karena yang nulis itu adalah bukan orang hebat, ya dibiarkan, dicuekkan saja. Sampai satu ketika menterinya diganti. Dan yang diangkat menjadi menteri siapa? Al-Mudliji, juru tulis tadi itu, Pak. Yang direndahkan, yang diremehkan, Pak.
diangkat jadi menteri. Begitu mendengar yang diangkat itu ada Al-Mudliji ini, maka si wakil menteri ini merasa apa? Waduh, hancur sudah. Hancur sudah. Karir saya bakal hancur. Kalau bahasa kita, Pak, saya bakal dipecat ini. Ternyata apa? Subhanallah, waktu ada acara diundang semuanya, termasuk wakil menteri ini yang dulunya itu diundang juga oleh Al-Mudliji ini, yang sekarang jadi menteri. Diundang, Pak. Subhanallah. Luar biasa. Diundang. Ketika diundang itulah kemudian dia merasa kayaknya saya bakal dipecat ini. Ternyata apa? Di dalam undangan itu dia diperlakukan dengan sangat baik oleh Al-Mudliji. Dimuliakan, dihebatkan. Bahkan selesai acara kemudian butuh apa saja dikasih semuanya. Dikasih semuanya, Pak. Dia minta ini, kebutuhan yang dikasih. Sampai kata seingat saya namanya adalah Abdullah. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan, sungguh tidaklah aku meminta sesuatu kepada Al-Mudliji kecuali pasti akan dikasih. Semuanya dikasih. Sampai satu ketika pendampingnya dia, kalau bahasa kita pengawal keamanan, bodyguardnya, itu menjumpai saya secara diam-diam. Lalu kemudian mengatakan kepada saya, Anda dipanggil oleh Al-Mudliji menteri untuk bertemu di kantornya sekarang. Lalu apa yang terjadi? Dia mengatakan kepada dirinya, kalau sekarang kayaknya saya bakal dipecat. Sekarang saya bakal dipecat. Maka dia masuk ruangan itu. Al-Mudliji duduk sebagai menteri dan dia sekarang sebagai stafnya dia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Al-Mudliji mengambil secari kertas, kata si Abdullah ini. Mudah-mudahan saya tidak salah namanya Abdullah. Ditarik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jamaah sekalian rahimakumullah. Aku perhatikan itu surat yang dulu seingat saya. Surat yang dulu pernah saya remehkan. Surat yang dulu tidak pernah saya hiraukan, itu surat yang sama, persis tidak berubah. Itu surat yang sama. Lalu kemudian Al-Mudliji ingin menasihati kepada orang ini. Jangan sekali-kali engkau merendahkan orang yang ada di bawahmu. Aku ingin mengajarkan kepadamu bahwa apa yang kamu lakukan kemarin adalah akhlak yang paling buruk yang dilakukan oleh seseorang. Sudah, aku tidak akan melakukan apa-apa sama kamu. Kerja, lanjutkan tugasmu. Subhanallah. Ini diantara keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Mudliji. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tawaduk. Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah tutup usia kita dalam keadaan baik, husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga Allah Ta'ala bisa membantu kita semuanya menjadikan ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bisa kita amalkan, bukan sebatas ilmu untuk koleksi. Karena terus terang saja menyampaikan adalah perkara yang mudah, tapi mengamalkan itu butuh bantuan Allah Ta'ala. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, mari jangan lupa untuk mengulang-ulang doa ini selesai sholat kita atau kapan saja kita ingat. Apa itu? Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah, ya Allah, Allahumma a'ini ala dzikrika, bantu aku ya Allah untuk bisa zikir sama kamu, untuk zikir kepadamu. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika, untuk bersyukur atas semua nikmat sehingga kesombongan itu terkikis dalam diri kita, hilang semua sombong-sombongnya itu. Kemudian wa husni ibadatik, dan bantu aku ya Allah untuk senantiasa beribadah kepadamu dengan ibadah yang terbaik. Bantu aku ya Allah, bantu aku ya Allah, bantu aku. Semakin kita tawaduk di hadapan Allah, Allah akan mudahkan semua urusan kita, dan kita berharap agar Allah menutup usia kita insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.